Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, saat ini saya sedang berada di Kali Bekasi, tepatnya di paket 6 proyek normalisasi Kali Bekasi, teman-teman. Di mana saat ini sudah berlangsung, dan beberapa waktu lalu saya juga pernah ke sini untuk meliput kegiatan normalisasi Kali Bekasi, teman-teman ya. Dan saat itu pengerukan baru ada di sebelah beko warna kuning ya, teman-teman ya. Dan saat ini sudah mencapai di titik sebelah sini, teman-teman. Termasuknya ini sudah cepat ya. Dan ini kalinya juga terlihat lebar. Nanti kita bisa lihat video dari drone ya, teman-teman ya. Nah, kalau dari sebelah sini nih, pas dikeruk ini lebar ya, tapi di depannya itu mengecil, teman-teman, kalinya. Semoga aja semuanya tidak ada kendala, jadi lebar Kali Bekasi bisa seperti yang di titik sebelah sini, bisa lebar sekali ya, teman-teman. Nah, jadi semua ini ada proses dan tahapan-tahapannya nih. Beko yang ini atau ekskavator yang ini mengeruk lalu menaruh di sebelah sini. Nanti beko yang ini mengambil lumpur yang ada di sebelah sini untuk dinaikkan biar tidak terlalu basah dan tidak banyak air ya, banyak kandungan air, karena bisa menyebabkan kotornya jalanan. Dan kalau jalanan kering itu nanti jadi berdebu dan lain-lain. Jadi tetap diperhatikan untuk warga sekitarnya juga biar tidak terganggu dengan aktivitas normalisasi dan juga pengangkutan lumpur-lumpur ke tempat pembuangan lumpurnya, teman-teman. Nah, di video saya yang sebelumnya itu ada 3 beko ya di sini ya. Jadi 2 beko dikali, 1 beko dia ada di atas, teman-teman. Namun saat ini hanya ada 2 beko. Entah yang satunya belum beroperasi atau bagaimana ya, atau mengalami kendala. Nah, kalau kita lihat ya, kita ke sisi luar jalan raya ya, teman-teman ya, dimana nantinya itu dilalui oleh truk-truk. Jadi masih lewat pemukiman warga. Nah, ini kan nanti truknya masuk lewat sini, keluar lewat sini juga, teman-teman. Nah, ini untuk lalu lalang mobil truk. Nah, jadi kelihatan ya jalanannya tidak kotor dan tidak terlalu banyak lumpur atau debu-debu tipis ya. Karena memang mengangkut lumpurnya itu dalam keadaan sudah kering, jadi tidak kotor. Bahkan ada petugas juga yang membersihkan tanah-tanah yang berceceran di jalan, teman-teman. Jadi cukup cukup inilah memperhatikan masyarakat sekitar juga biar nggak terdampak oleh debu-debu yang ada di Kali Bekasi ini. Nah, teman-teman, jadi inilah kondisi Kali Bekasi yang sedang proses normalisasi dan saat ini lagi jam istirahat, teman-teman ya. Dan ini ada beberapa pekerja proyeknya. Sedikit saya mau tanya-tanya ini. Halo Bang, selamat siang. Oke Bang, perkenalan Yudi Bang. Dani Bang. Bang Dani. Ini kerja di proyek sini Bang? Apa gimana nih? Saya mengawal kegiatan aja Bang. Mengawal kegiatan. Iya, Kira-kira apa nih Bang pendapatnya, dan mungkin ada saran-saran lain? Ya, sarannya saya selaku warga Sukamekar, kemarin Pak Dedi kan cuma ke arah Babelan, Kedung Pengawas. Sukamekar ini kan sebelahnya. Jadi dia nggak ke sini. Oh. Nah, kami juga sebenarnya ingin memberi tahu kepada Pak Dedi gitu, buat kami warga Sukamekar sangat terisolir karena Sasak cuma ada di sana, Pak. Jembatan adanya di Babelan aja. Makanya saya tuh pengen ngomong niatnya kalau Pak Dedi kesini. Mungkin gitu. bisa disampaikan di sini, Bang. Iya, saya mohon maaf ini untuk Bapak Aing.
selaku Gubernur Jawa Barat, saya putra wilayah di sini ingin memberikan informasi bahwasanya Sukamekar ini sangat membutuhkan sasak, Pak. Jembatan lah ya. Akses jembatan Akses karena jembatan. kita paling boit kalau bahasa orang Betawi mah. Paling ujung. Paling Mentok ujung, banget, gimana? mentok gitu. Jadi kita akses untuk ke arah-arah ke depan Pasar Babelan itu jauh banget, Pak. Untuk muternya ya. Makanya tolong diprioritaskan sama Pak Dedi. Gubernur ya, Pak Gubernur ya, Pak Gubernur yang tercinta, Pak Bapak Bupati Aing, juga, ya. Pak Bupati, Pak Ade Pak Kuswara. Ade. Siap. Mohon dibantu nih untuk kita minta diprioritaskan Sukamekar, Pak. Karena CBL juga kita nggak ada sasak. Sekarang cuma adanya jembatan aja, Pak. Perahu. Eretan itu ya? Eretan. Eretan. Makanya kan kalau hujan ataupun banjir, ya kita jadinya terisolir. Jadi buat akses jalan ke sini tuh ya nggak bisa lewatin kayak kemarin. Ya kita banyak kerugian juga, Pak. Terkadang kalau misalkan dari petani, pedagang, semua itu di sini kalau udah banjir ya udah nggak bisa kemana-mana, Pak. Oh ya Bang, kemarin banjir yang dalam kemarin nih di sini sampai berapa ketinggian Bang? Kalau buat di khususnya wilayah Sukamekar, karena ada air dari kali nih, luapannya, ya kemarin hampir segini, Pak. Lumayan ya. Seperut. Makanya kita minta dipercepat juga untuk pembebasan rumahnya. Jadi saya pengen berharap Bapak Gubernur yang tercinta, Bapak Aing ini hadirlah ke Sukamekar. Siap. Dan ya kalau bisa bener-bener diprioritaskan ini sasak juga, Pak. Gitu. Walaupun sekarang lagi dipekerjakan, ya kalau bisa sih gitu, entah setahun ataupun 6 bulan udah diprioritaskan itu sasak, Pak. Gitu. Berarti memang yang diinginkan oleh warga mana ini namanya? Warga Sukamekar, Pak. Warga Sukamekar ini yang diinginkan dan diharapkan itu ada jembatan penghubung lah ya, Iya, buat jembatan penghubung. akses kemana-mana biar lebih mudah. Bener, Pak, karena kita paling ujung. Jadi kalau emang ada sasak entah itu di arah bawah CBL ataupun di Kedung Pengawas, Pak, Sukamekar. Nah itu kan bekas ada jembatan sekarang. Nah itu iya eretan. Nah itu bagus, Pak. Sebenarnya buat sasak, Pak, gitu. Oke, berarti Harapan kami seperti itu, mudah-mudahan harapan dari Bapak dan warga sekitar sini ini bisa video ini nyampai ke Pak Dedi, Pak Bupati, dan bisa dipertimbangkan lagi amin. dan bisa dibuatkan sak-sak untuk kedepannya. Yang penting kita sudah berharap dan semoga saja ini kan demi untuk rakyat banyak ya, ibaratnya Iya. dulu warga Jawa Barat, Jawa Bekasi. Bapak Aing, Pak, ke sini. Iya, Karena betul. kan bukan hanya di Babelan atau Kedung Pengawas, Pak. Ini mungkin Bapak Aing juga kan bapak kita gitu, gubernur kita. Saya pengen ada dia pantaulah Sukamekar juga. Karena Sukamekar ya memang Bagian dari Jawa Barat. Nah, sebagian dari Jawa Barat, terus juga dia terhimpit dari 2 kali, Pak. Kali apa aja nih Bang? Kali CBL sama kali ini Bekasi, Kali Pak, Bekasi. yang sedang Normalisasi. dinormalisasi. Dan kalau Kali Bekasi ini bermuaranya di mana nih Bang? Di CBL juga, Pak. Oh, Kali CBL jadi juga dia ya? jadi dia ke arah sikut gitu, Pak. Oh. Kayak sikut gitu, segitiga. Nah, kita di tengah-tengahnya, Pak. Oh, deltanya berarti ya? Iya, kalau seandainya banjir makanya ya itu. Kelelep. Ini sangat ya kita berharap banget gitu, Oke, Bapak siap. Gubernur atau Bapak Bupati, Kang Ade, Pak Dedi harap datang ke sinilah untuk ngecek gitu, Pak ya. Saya minta tolong sama bapak-bapak juga yang memang ada di media, mudah-mudahan dengan adanya saya dikasih kesempatan ini, alhamdulillah saya berharap Pak Dedi datang ke sini. Oke, siap. Amin. Oke Bang, terima kasih Bang. Dengan Bang siapa namanya nih? Saya Mardani, Pak, Bang Karang Taruna Mardani, Sukamekar, Pak. Karang Taruna Sukamekar. Iya. Nah, teman-teman, inilah kondisi atau suasana situasi pengerukan normalisasi Kali Bekasi, teman-teman. Dan ini di paket 6-nya ya, karena di desa ini ada 2 proyek normalisasi, yaitu paket 6 dan paket 7. Paket 7-nya itu ada di ujung sebelah utara, teman-teman. Nah, ini untuk pengerukan sudah sampai di sini, namun sayang nih ada sampah-sampah yang kondisinya sudah ada di pinggir
Ini kalau kesiram hujan sampai ini bisa jatuh ke kali dan kotor lagi kalinya teman-teman. Nah inilah lagi dikeruk agar kali Bekasi ini semakin dalam dan semakin lebar. Ini sudah terlihat lebar teman-teman ya. Kalau kita lihat di sudut sebelah sana itu lebarnya kecil dan ini pelebarannya di sini. Namun di sini masih terbentur terkait pembebasan tanah atau pembebasan rumah, karena ini ada rumah-rumah yang bersertifikat yang ada di pinggiran kali teman-teman. Jadi progresnya ini masih terhambat oleh rumah-rumah yang ada di bantaran kali. Dan untuk saat ini masih di sebelah sini ya. Mungkin nanti bisa ke sebelah sana lagi kalau sudah clear semuanya, bisa kali Bekasi ini bisa lebih lebar dan bisa lebih dalam seperti dulu-dulu kala teman-teman. Karena pada dasarnya zaman dulu itu kali Bekasi itu sangat lebar dan dalam. Namun karena seiring waktu mengalami pendangkalan, banyaknya sampah dan rontoknya dinding-dinding pinggiran kali yang mengakibatkan akhirnya penyempitan dan juga bangunan-bangunan yang ada di bantaran kali teman-teman. Nah jadi ini dipinggirkan dulu ke sebelah sini, nanti yang beko satunya mengangkut untuk dinaikkan ke atas. Nah di atas ini lumpurnya didiamkan dulu biar agak mengering teman-teman. Biar agak mengering lalu nanti diangkut dengan mobil truk. Namun untuk hari Selasa, ini hari Selasa tanggal 8 ya. Hari Selasa tanggal 8 bulan April 2025 untuk truknya ini belum mulai. Mungkin besok. Tadi saya mendapatkan informasi dari para tim pekerja yang ada di proyek normalisasi ini. Besok truk mulai mengangkut. Dan kenapa ditumpuk di samping? Karena biar kering. Kalau dalam keadaan lumpur basah bercampur air, nanti jalan raya atau jalan yang dilalui truk ini akan kotor. Jadi biar kering dulu, baru nanti dinaikkan ke dump truck, baru dibuang ke penampungan lumpur yang ada di Wates Bekasi teman-teman. Nah ini jadi dipinggirkan dulu ya.
Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Nah, inilah proses normalisasi Kali Bekasi yang saat ini sedang masih berlangsung. Terima kasih juga buat kalian yang sudah support channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya Yudi Potret, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian, dan nantikan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.